93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Sembilan 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Apa kabar pendengar? Tentu saja untuk program 10.14 masih kita lanjutkan. Dan sesi terakhir adalah program talk show. Hari ini saya sudah kedatangan tamu dan seperti informasi saya sejak kemarin, bahwa siang ini kita akan berbicara santai tentang, tepat sekali untuk siang ini kita bersama dengan tamu saya yang sudah hadir saat ini, PL. Wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini kan kalau tahu Pak mengawali bincang-bincang ini, seperti apa kemudian progres dari kerjasama, dari tentu saja mengunjungi instansi terkait, terutama untuk penanganan parkir untuk wilayah Makassar. Ya, baik. Yang pertama memang kalau kita bicara tentang perparkiran, Iya, memang tidak gampang ya. betul. Hampir semua di provinsi, di Indonesia, kota, permasalahan parkir itu menjadi masalah bersama. Iya. Jukir, liar, dan lain-lain itu jadi masalah bersama. Dan memang buat kami untuk bagaimana membenahi perparkiran di Kota Makassar. Oleh karena itu, kalau ingin membenahi, pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membenahi manajemennya dulu, internal dulu. Betul. Manajemen ini tentu kita benahi sumber daya manusianya. Kedua, kita yang bagaimana kita melakukan silaturahim dengan beberapa unsur terkait. Karena di parkir ini sangat berkoordinasi dengan aparatur, dalam hal ini ada aparat kepolisian, TNI, Polri pastinya. Iya. Karena kami punya program di Perumda PD Parkir, yaitu ada Satgas PD Parkir, di mana di Satgas PD Parkir ada unsur TNI, Polri, ada Satpol PP nantinya, ada PD Parkir untuk bagaimana menertibkan jukir liar atau hal-hal yang lain. Kedua, kita juga membentuk Satgas Uji Petik. Kenapa Satgas Uji Petik ini? Ini kita harus mengetahui berapa sebenarnya potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar. Ini kalau tidak dilakukan uji petik, kita buta-buta lagi, nggak tahu berapa semua. Dan ini bagian dari sebuah MONEP kami, monitoring dan evaluasi tentang perparkiran di Kota Makassar. Dan dalam waktu dekat kami akan ada salah satu program kami adalah digitalisasi perparkiran. Di mana dalam waktu dekat ini yang pertama kita ada launching PLB ya. Saya bawa Humas saya, Pak Asrul. Ini nanti kita ada launching, memang ada beberapa badan usaha untuk PLB, parkir langganan bulanan. Itu by QRIS. Jadi tidak ada lagi pembayaran by cash, tapi semua by online menggunakan QRIS. Termasuk juga TJU, tepi jalan umum. Kita nanti akan pembayaran pakai QRIS. Namun memang tidak semua, karena akan dijadikan pilot project beberapa titik lokasi dulu yang relatif gampang dimonitoring, yaitu di salah satunya Sumbawa ya, Jalan Sultan Hasanuddin, ada beberapa titik lainnya. Kenapa kita tidak terapkan semuanya? Ya namanya sebuah produk ya, kita kan trial and error dulu. Kita lihat sejauh mana efektivitas dari ini. Karena begini, yang tadinya terbiasa dengan uang cash, ya terbiasa cash, tiba-tiba dijadikan non tunai, ini kan habit, kebiasaan orang yang harus dirubah. Nah, orang kan maunya itu yang cash semua kan. Nah, kita juga menghindari kebocoran. Namun kita udah koordinasi dengan Bank Indonesia dan bank-bank, ada Bank BTN, ada Sulselbar, ada Nobu, ada Mega. Siapa yang bisa mendapatkan menggunakan aplikasi yang kami inginkan. Yang kami inginkan ini maksudnya gini, orang bayar parkir, langsung masuk di Perumda PD Parkir dan masuk di jukirnya.
kita mau tetap jukir pulang membawa duit untuk kasih makan anaknya atau apa gitu. Dan termasuk pembenahan dalam waktu dekat ini. Memang kita lagi saya baru 2 bulan ya pelatihan sertifikasi jukir. Selama ini kan paling pelatihan sapam, pelatihan-pelatihan. Ini kita akan lakukan pertama kali di Indonesia adalah semacam bintek lah, bimbingan teknis bagaimana menjadi jukir yang baik. Harus sopan tentunya ya. Kita tahulah bagaimana jukir sekarang, tidak semua, tapi hampir rata-rata yaitu hanya mengambil duit aja sudah itu selesai. SDM-nya ditingkatkan, Pak ya. SDM ini pelatihan-pelatihan sertifikasi bintek ini kita akan kerjasama dengan unsur-unsur terkait. Tentu ada dari kepolisian, Dishub, bagaimana menciptakan jukir-jukir yang ya minimal jauh berbeda dari yang sebelumnya. Itu bisa dibuktikan dengan rompi. Kita agak kemarin kita rompinya orange. Satgas Drenase orange, persampahan orange juga, betul. Basarnas orange. Nggak bisa membedakan, Pak ya. IOF juga orange. Ya, Ibu juga pakai orange. Jadi kita ganti mewarna kuning seperti yang saya pakai sekarang. Artinya nanti seperti ini, Pak ya? Ya, kuning. Jadi kenapa? Jadi kita akan sampaikan kepada publik ke depan apabila rompinya sudah ada. Apabila orang yang tidak menggunakan rompi, maka kita menyatakan dia jukir liar. Dia harus ada rompi dan harus ada ID card. Nah, untuk itu kita belum bisa ini kalau belum kita siapkan rompinya semua. Dan yang memang langkah-langkah kita ke depan akan kita lakukan. Termasuk ada satu produk kita juga yaitu lelang parkir bulanan. 3 bulan ke depan, 3 bulan lelang parkir bulanan ini, siapapun yang bisa memenangkan lokasi yang kita tunjuk, dia harus bayar 3 bulan di depan. Dengan jumlah jukir yang kami tetapkan. Tentu dengan menggunakan rompi yang sudah kita siapkan. Ini salah satu program-program kami untuk ke depan, bagaimana perparkiran di Kota Makassar ini. Dan yang paling penting bagaimana menertibkan jukir-jukir liar yang ada. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi dirut Perumda PD Parkir ini tidak gampang. Kalau di PD Pasar, kita udah tahu spot-spotnya. Pasar ini kan tidak bergerak. Kalau di PDAM, tutup keran air, orang pasti bayar air. Kalau parkir, lupa. Itu di sini ditertibkan, di sana muncul. Di sini ditertibkan, di sini muncul. Kadang kita berhadapan dengan oknum-oknum dalam tanda kutip membackingi dari jukir-jukir yang ada. Saya tidak mengatakan siapa, tapi ada oknum. Nah, inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kenapa kami mendatangi Polri, tentu juga dalam waktu ini, yaitu menjaga itu saja. Pak Ara, ini kalau saya lihat memang di sosial media, Perumda Parkir kemana-mana ketika melakukan pertemuan menggunakan seragam seperti ini, Pak ya. Artinya juga sosialisasi, edukasi ke masyarakat bahwa ini loh nantinya seragam baru dari jukir ini. Tapi saya ingin bertanya dulu, Pak, untuk menyamakan persepsi, sebenarnya titik mana saja yang kemudian ini menjadi kewenangan Perumda Parkir? Apakah semua tepi ruas jalan yang ada di Kota Makassar itu menjadi kewenangan Perumda Parkir, atau ada tempat spot-spot lain yang kemudian memang menjadi kewenangan Perumda Parkir? Kalau di sini ada Pak Asrul ya. Jadi ada beberapa ruas yang tidak boleh kita pungut parkir. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman. Ada 5 ruas ya Pak Asrul ya. 5 ruas, Jalan Urip Sumiharjo, Jenderal Sudirman, apa lagi tuh? Jalan Ratulangi. Alauddin, Ahmad Yani. Ada 5 ruas karena ada memang aturannya tidak boleh kita memungut retribusi parkir. Nah, tapi banyak yang terjadi, ada juga beberapa jukir yang memungut, tapi itu liar. Ya, karena kita kan tidak mungkin taruh orang terus di situ. Kita ada hilang, lari. Tapi kita nggak ada muncul. Jadi ini kita yang hadapi manusia bukan robot.
Jadi bisa Iya. sembunyi, bisa hilang, bisa ini. Jadi tapi itulah pekerjaan bagaimana menertibkan. Dan yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa dalam waktu dekat kita akan mengusulkan perda perparkiran terbaru, Iya. di mana pada perparkiran terbaru Mhm. kekuatan hukum kita lebih kuat lagi Iya. dalam melakukan parkir langganan bulanan, Mhm. lelang parkir bulanan, Iya. sertifikasi jukir, Mhm. sama uji petik, Mhm. sama satgas uji petik, sama satgas PD parkir. Mhm. Nah ini semua bisa berjalan ketika produk perda yang kita usulkan ini sudah bisa diketuk di DPR. Namun memang bolanya ada di DPR sekarang. Iya. Ya kita butuh waktu lah, Mhm. 2-3 bulan baru bisa selesai perda. Oke, Pak Ara, kalau kemudian memang seperti yang Pak Ara sampaikan tadi bahwa persoalan parkir ini persoalan yang kompleks dan semua kota besar pasti sama ya Iya, kondisinya seperti ini, sangat sulit untuk kemudian dibenahi. Tapi kan ini bukan berarti pembenaran bahwa harus seperti iya. itu. Terus ada inovasi ya yang dilakukan untuk bisa mengatasi itu. Kalau kemudian yang kita lihat Pak, persoalan perparkiran ini kan biasanya itu dimulai dengan lahan yang tidak mencukupi untuk daerah parkir karena juga berbarengan dengan peningkatan volume kendaraan. Apalagi kalau di Kota Makassar kan tempat untuk parkir sudah sepertinya lahannya sudah terbatasi begitu. Kemudian yang kedua adalah ketidakdisiplinan juga dari masyarakat warga kota. Dan yang ketiga, kalau menurut kami ya mungkin juga karena yaitu tadi pengawasan dan apa namanya menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar yang sepertinya masih kurang dilakukan. Bagaimana menanggapi ini, Pak? Nah itulah kembali Iya. kita pada parkir ya harus penegakan perda. Iya. Makanya perdanya harus diketuk. Mhm. Ada satgas pada parkir, uji petik dan lain-lain. Iya. Mengenai lahan ya memang ada beberapa lahan yang perlu menjadi perhatian. Mhm. Ada juga ruang yang tidak bisa kita masuki. Iya. Contoh seperti mall yang ada izin pengelolaan parkir itu tidak boleh kita campuri karena Iya. dia sudah bayar pajak 10%. Iya. Contoh umpamanya Mall Ratu Indah, Mall Panakukang, Mall Trans, Mall Nipa, itu nggak bisa lagi kita ganggu gugat perparkiran karena dia bayar 10% di Bapemda. Iya. Yang kita bisa ini badan usaha yang tidak punya izin pengelolaan parkir, itu parkir bulanan dan termasuk TGU. Nah TGU ini yang banyak. Kita ada berapa titik jukir ya? 1.700 ya. jukir. 1.700 jukir ini masih kurang. Potensi bisa sampai 2.500. Tapi kan kita bagi hasil. Iya. Bukan gaji. Pegawai kita ya 100 berapa ya? 130-an. Nah, kembali ini lagi itu tadi tantangan kami. Iya. Menatani tiap hari kami ya bersama. Kalau ada pemberitaan di media, di humas apa, ya ini kerja tim media kami. Iya. Memang saya selalu berpikir, saya selalu panggil Pak Asrul, kita kalau bekerja, kalau nggak kita tampilkan di media, nanti dianggap tidak bekerja. Bekerja aja, tampilkan media, kadang netizen ngomong A, ngomong B, ngomong C. Biasalah kalau netizen menghakimi. Tapi memang harus kita tampilkan. Karena wajah dari sebuah organisasi, apakah itu perusahaan atau apapun, itu adalah bagaimana di sosial media. Betul. Dan ini humas ya. Di Radio Gama juga Pak, jangan khawatir ada kabar SKPD dan Humas Pak Asrul itu selalu rutin untuk menyampaikan program kerja, kegiatan dari program. Oke, tinggal Pak Ara, kalau tadi saya bertanya bahwa menyamakan persepsi jadi tempat kewenangan dari Perumda Parkir adalah semua tepi ruas jalan kecuali 5 ruas jalan tadi, Pak ya. Oke. Nah, kita kembali dengan kurangnya lahan di setiap kota besar yang memang dibarengi dengan tentu penambahan volume kendaraan sehingga masalah perparkiran ini kemudian tidak tertangani dengan baik, tidak bisa mengcover kendaraan sehingga kemudian banyak
yang namanya parkir liar. Iya. Nah, termasuk di Makassar, Pak. Ini persoalan yang sudah sekian lama ya dikeluhkan oleh pengguna jalan, dan saya rasa juga titik-titiknya kita sudah mengetahui di mana saja. Nah, dalam waktu ini atau mungkin sudah ada program, sudah ada target Pak Ara untuk Perumda Parkir ini seperti apa nantinya ke depan untuk titik-titik yang kemudian memang terlihat di situ bahwa di sana memang adalah parkir liar. Ya. Banyak ya, Iya. jangankan ada banyak di beberapa tempat yang belum kita jamah. Contoh di Makassar itu di jalan-jalan hewan ya, jalan beruang, jalan singa, jalan macan, itu banyak kafe-kafe tuh. Itu banyak juga di situ jukirnya tidak terdaftar. Iya. Biasanya itu nanti sudah ramai, jukirnya sudah ada, baru kita kadang sudah kita upload kepada mereka. Nah, ini menjadi tugas dari tim penetapan, tim dari Perumda Parkir ya, untuk melakukan memang lebih mengeksplor lagi lokasi-lokasi parkir. Kan ini harus jalan. Namun memang juga begini, parkir ini dibawakan banyak kita berbenturan juga dengan preman. Ya itulah menjadi rahasia umum. Bagaimana di televisi itu sekarang bagaimana preman berkedok jukir. Ya, memberantas premanisme. Ya, yang hampir rata-rata premannya itu berkedok jukir. Jakarta itu lagi viral itu semua. Nah, menertibkan preman itu kan tidak gampang, ya. Apalagi kalau preman berteman dengan oknum, wah lengkap dia. Jadi ini yang kita butuh adalah kolaborasi antara pihak kepolisian, TNI, Polri dengan pihak pemerintah kota, Perumda Parkir. Yang tentunya saya bisa melakukan ini, Perumda Parkir, tidak terlepas dari arahan dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, yang selalu menyampaikan kepada agar bagaimana melakukan pelayanan yang baik, menertibkan jukir-jukir ini. Memang tidak gampang. Saya harus akui, sangat-sangat tidak gampang. Tapi paling tidak selama saya jadi di RUT PLT, ya alhamdulillah banyak hal yang saya sudah lakukan. Memang saya harus mendatangi pemangku-pemangku jabat dulu, supaya kami ada program ini, tolong kami di backup. Karena kalau saya turun sendiri, super berat menghadapi beberapa jukir, harus bersama aparat. Betul. Dan memang seperti juga misalnya jukir liar ini seperti ngawur Pak ya, yang sulit untuk kemudian. Tapi nanti Pak Ara, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan tentu saja talk show kita di kesempatan siang ini, mencari solusi efektif untuk permasalahan parkir di Kota Makassar.
Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk talk show siang ini. Masih kita berbincang santai mencari solusi efektif untuk permasalahan parkir di Bas. Kenapa saya katakan harus berbincang santai? Karena persoalan yang begitu kompleks ya Pak Ara, sehingga ya Ya. kita santai saja membicarakan. Oke, Pak Ara, kita kembali lagi dengan persoalan parkir yang ada di Makassar. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa memang persoalan yang kompleks berkaitan dengan perparkiran ini. Dan banyak saya kira juga masyarakat yang kemudian bertanya-tanya, ini berkaitan dengan parkir liar, sepertinya punya power yang tidak bisa tersentuh. Nah, upaya-upaya kan sudah dilakukan saat ini ya, Pak Ara, untuk bisa bersama dengan semua elemen untuk kemudian bisa bagaimana caranya bisa bersama-sama mengatasi hal ini. Sampai sejauh ini bagaimana Pak upaya yang sudah dilakukan? Upaya yang kami lakukan Mm-mm. ya itu kerjasama ya, Iya. Satgas Sepeda Parkir. Mm-mm. Kita berapa kali kalau boleh lihat di sosial media kami di website kami, Iya. itu kita banyak mendatangi mulai dari Polres Mm. Kota Makassar, Polrestabes, Polres Pelabuhan, dan Brimob juga. Bisa mungkin dari pihak Dandim Kota Makassar kami juga akan koordinasi untuk bagaimana menertibkan jukir-jukir liar ini. Cuman memang nanti tim terpadu ini, Satgas Sepeda Parkir ini harus memang kita menyurat lagi ke penegakan perda itu bagaimana membentuk lebih lebih terukur lagi dalam hal penertiban jukir liar. Tidak bisa kalau belum dapat parkir sendiri. Iya. Karena kebiasaan orang yang tiba-tiba kita stop itu kan luar biasa. Orang yang kebiasaan terima uang dengan caranya, dengan parkiran yang amburadul, tiba-tiba kita tertibkan. Hitung-hitung kalau dia ikut. Iya. Kalau ikut saja butuh waktu. Bagaimana kalau dia ikut ya? Malah dia menjadi pengganggu, apalagi kalau di backup oleh beberapa oknum preman dan oknum aparat lah, dalam tanda kutip. Ini kami sudah lakukan Pak banyak hal, sampai-sampai jukir sekarang banyak ketakutan kalau tidak pakai rompi. Iya. Dia jadi ini karena ada statement kita ya, kalau dia nggak pakai rompi nggak usah bayar. Iya. Nah ini penting. Nah makanya juga ini karena kita ganti rompi kuning ya supaya membedakan. Karena ini kan rompi tidak dijual. Iya. Kalau yang orange Ada yang mirip. banyak di toko-toko ini Iya. jual orange. Betul. Jadi menjadi jual beli lah gitu. Tapi bukan sepeda parkir, tapi warnanya orange. Orang taunya ada sepeda parkir. Tapi banyak juga yang nggak pakai rompi. Nah itu dia Pak, saya kadang-kadang melihat dari sekian banyak jukir resmi yang tadi Pak Ara sampaikan itu hanya sepersekian saja yang kemudian terlihat memang pakai rompi, pakai ID card, ya, yang memang memberikan karcis karena kadang-kadang ada juga yang kita yang harus minta karcisnya. Iya. Padahal sebenarnya kan apa ya pemilik kendaraan itu kan agak ini juga kalau kemudian minta Pak ya, seharusnya tanpa diminta sudah harus langsung diberikan. Nah ini juga mungkin bisa menjadi masukan. Peningkatan SDM nanti para jukir ini seperti apa Pak yang coba untuk nanti diberikan dalam pelatihan? Ya peningkatan SDM nanti kan di Satgas pelatihan sertifikasi ya, Bintek. Di situ banyak ya dari pihak kepolisian. Iya. Kita tata krama ya yang paling pertama. Bagaimana juga mengatur perparkiran ketika dia masuk, ketika dia keluar. Nah, itu sampai teknis begitu kita atur. Dan dalam hal saya kemarin bicara dengan Pak Kapolres Pelabuhan dan Kapolrestabes Makassar, kita inginkan jukir ini setelah disertifikasi pelatihan, dia bukan hanya menjadi jukir, tapi dia menjadi mata dan telinga Polri. Jadi kalau ada masalah-masalah Kamtibmas atau masalah-masalah yang bisa cenderung dari melanggar hukum, maka dia lah yang jadi mata dan telinga kami menghubungi polsek terdekat. Dan ini yang kita bekali pada saat pelatihan. Memang pelatihannya belum ya, karena kita harus pengadaan rompi. Jadi kita mau pelatihan langsung udah pakai rompi. Gitu. Oke. Untuk penanganan penertiban parkir-parkir liar ini kan setelah kemudian mengadakan pertemuan Pak dengan beberapa instansi ini kira-kira kapan sudah mulai ada action ini? Oh kita butuh 1-2 minggu ini ya. Ya banyak ini kita ini maraton aja terus ini.
karena sampai malam ya kita harapannya 1-2 minggu ini sudah bisa berjalan. Memang kalau penertiban jukir apa kan butuh waktu panjang ya. Sekarang nggak ada, besok lusa mungkin minggu depan ada lagi. Ini kan barang terputar-putar dia. Betul. Jadi dia kayak anjal gitu ada. Tapi ya itu tadi jukir-jukir ini harus dibekali. Mulai dari pakaian, sekarang juga ya udah pakai sendal, Nah, itu dia. panas, udah pakai sendal. Jadi ya habit, kebiasaan orang kita rubah. Tidak gampang. Kalau rumah kita rubah, studio kita rubah gampang. Kalau orang betul. Saya membayangkan satu hari Pak Ara bahwa jukir itu looknya apa ya, rapi Pak ya, pakai sepatu ya. Jadi kemudian memang ketika berada di jalan, memang kelihatan bahwa dia sedang bertugas. Begitu. Nah, ini mungkin menjadi masukan juga Pak ketika nanti sudah mulai menggunakan rompi baru setelah pelatihan. Oke, kemudian Pak untuk program kerja yang dalam waktu dekat ini, apakah semuanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ara itu yang akan coba untuk dilakukan di tahun 2025 ini atau masih untuk jangka panjang nanti? Halo, sorry, saya ngantuk nih. Ya, program-program kerja Pak 2025 ini Pak Ara. Tadi kan sebagian sudah disampaikan ya Pak Ara. Nah, apakah memang ini yang akan intens nanti kita coba melakukan di 2025 atau mungkin ada hal yang lebih inovasi kami tidak bayar di parkir Makassar tidak bayar parkir lagi. Jadi begini, motor itu hanya membayar Rp1.000, bebas parkir di mana saja, TJU, tepi jalan umum, selain mall, selain 5 ruas jalan. Ya, enggak, semua jalan bebas parkir, selain mall. Mall kan pakai IPP ya, izin pengelolaan parkir, ada trans, bla bla bla, itu kan ada. Dia nanti kita akan pungut ya, satu kali dia bayar Rp1.000, bebas parkir di mana saja. Dengan Rp1.000 kita bisa satu hari naik motor bisa 5.000, bisa 20.000, bisa kan? Betul. 10.000 lah. 10 kali singgah misalnya Pak ya. Tapi ini Rp1.000 kita boleh bebas parkir di mana aja di TJU, di jalan umum. Sedangkan roda 4 itu kita kenakan Rp2.000, bebas parkir di mana saja. Nah, kali tapi pembayarannya 1 tahun. Dalam hal pengurusan STNK. Nopol, namanya roda 2 di Samsak, dia bayar Rp1.000 kali 360 hari. Itu roda 4 Rp2.000 kali 360 hari. Itu kita berikan apa namanya bebas parkir di tepi jalan umum. Nah, kalau itu kita lakukan, orang dengan bayar 1.000 hemat. Rp2.000 mobil, bebas. Satu kali mobil aja biasa 3.000, 5.000. Ini tidak ada lagi orang pungut parkir. Nah, tinggal bayar per tahun perpanjangan plat nopol. Nah, tetapi yang kendalanya apa? Yang harus dilakukan adalah penegakan perda. Tidak boleh lagi ada orang jukir memungut parkir. Hanya boleh mengarahkan. Tidak boleh pungut parkir dan yang memarkir mobil tidak boleh membayar. Jangan bayar. Nah, apa yang harus dilakukan? Satgas PD parkirnya dari TNI Polri, Satpol, ini memang harus dari kecamatan itu, dalam satu kecamatan ada 2 mobil TRC, tim reaksi cepat, dan beberapa ada motor untuk menertibkan papan-papan pengumuman bebas parkir. Karena kita sudah bayar 1 tahun. Nah, kalau itu kita lakukan, sangat-sangat gampang terkontrol. Orang hemat membayar dengan Rp1.000, bisa parkir di mana saja 1 hari. Mobil Rp2.000. Namun ini harus dibicarakan oleh gubernur. Minta izin dari Pemprov Sulsel, pihak lantas tentunya kepolisian, karena ini mengacu soal peraturan dan perundang-undangan. Kalau memang memungkinkan, itu bisa kita lakukan. Dan
kita bisa membuka lowongan kerja Ya. yang tadinya 1.700 jukir yang tidak digaji Ya. hanya bagi hasil. Kalau kita lakukan ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja sekitar dia hampir 5.000 jukir, dan kita akan UMR. Jadi kita bukan lagi lapangan kerja buat masyarakat Kota Makassar tentunya. Nah, ini bisa terwujud kalau gubernur duduk, pihak lantas duduk yang terkait, pihak TNI Polri, pengamanan ini harus dibicarakan bersama. Kalau tidak, berat dijalankan. Dan upaya seperti ini kan bisa mengantisipasi juga kebocoran, Pak, ya. Ya. Dan tentu satu hari Perumda Parkir pun berkeinginan PAD, berkontribusi PAD. Kalau itu kita lakukan, pendapatannya juga kita cukup besar, dan pihak pelanggan dalam hal ini pelaku pengguna jalan pasti akan hemat karena dia hanya membayar Rp1.000 dalam satu hari. Mobil Rp2.000, dihitung 360 hari. Nah, dia bayar nanti pada saat perpanjangan. Iya. Pak Ara, Makassar unggul, inklusif, aman, dan kelanjutan. Memaknainya seperti apa, Pak, di Perumda Parkir ini? Ya, Makassar ke depan ini harus sustainable, harus berkelanjutan. Ya, Makassar adalah salah satu wajah etalase dari sebuah yang dinamakan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar. Makassar sebagai waterfront city, sebagai rujukan, dan kita tahu Makassar sudah terkenal sampai pelosok dunia ya. Jadi harus menjadi cermin dari apapun penataan, mulai dari perparkiran, apapun itu harus terbenahi. Wajah Sulawesi Selatan ada di Kota Makassar. Nah, ini berkelanjutan semua, mulai dari modernisasinya, mulai dari kearifan lokal, itu semua harus satu paket terpadu untuk membangun Makassar seperti tagline yang tadi. Makassar mulia, dibawa kepemimpinan Bapak Wali Kota, Bapak Munafir Arifin, dan Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ibu Alia. Bagaimana Makassar menjadi mulia dalam hal segalanya, mulai dari contoh perparkiran, dalam pelayanan PDAM, dalam hal kemacetan. Ini harus semua turun stakeholder yang ada di kota. Jadi bukan hanya sekedar tagline, tapi ada action dari semua yang disampaikan oleh para pemimpin di Kota Makassar. Iya, satu lagi Pak, masuk untuk serapan anggaran. Bagaimana untuk Perumda Parkir, Pak? Masuk triwulan kedua kayaknya, Pak, ya? Ya, ini masih triwulan kedua ya? Kedua, ya. Ya, lumayan ya, tapi kita agak sedikit ini ya, namanya, saya ini kan di RUT baru ya, PLT, namanya direksi baru, ya pergantian itu pasti meraba-raba. Ya, kadang masih turun, setelah saya masuk 1 bulan ini, di sini letaknya. Memang tidak gampang, saya selalu itu tadi, memetakan dulu problem solvingnya ini semua. Karena mengatur sumber daya manusia, kadang kita kan belum tahu apa sih di sini. Ya, ada beberapa orang lama yang kita pakai sebagai staf ahli untuk kita minta masukan yang tahu persis tentang Perumda Parkir. Jadi kami tidak kosong-kosong banget. Dan kebetulan saya pimpinan DPR, saya anggota Dewan yang selama 15 tahun berhubungan dengan Perumda, jadi tidak terlalu sulit lagi. Sisa memang sisa saya masuk sedikit, udah tahu begini arahnya. Kembali lagi menertibkan ini habit kebiasaan kan tidak gampang. Closing statement Pak Ara, 1 menit mungkin untuk pendengar, penonton kita ini, paling tidak mengajak masyarakat untuk membantu Perumda Parkir agar disiplin, Pak, bisa menertibkan diri sendiri. Ya, yang pertama tentu kita mengajak kepada pengemudi Kota Makassar, baik itu R2 maupun RR4 ya,
ketika dia memarkirkan kendaraannya tentu ada alat ukur ya, Iya. ada karcis. Dan kalau pembayarannya itu memang ada tarif ya, ada tarif yang Rp2.000, ada tarif yang Rp3.000 kawasan khusus. Iya. Kalau mobil ada tarif yang Rp5.000. Ini kedisiplinan ya, memarkirkan kendaraan juga paling penting. Karena kadang begini Bu, perparkiran itu kita parkir tidak tepat, itu bisa menimbulkan kemacetan. Iya. Harapan saya pengendara ini bersama dengan kita, jukir dan lain-lain ini bisa saling disiplin lah dalam menggunakan fasilitas umum pengguna jalan yang ada di Kota Makassar ini. Kita akan memperbaiki perparkiran di Kota Makassar ini, beri kami waktu untuk menata. Memang tidak gampang, tapi insya Allah kami yakin bisa melewati semua itu. Baik, terima kasih Pak Ara, Pak Adi Rashid Ali, Terima kasih. PLT Dirut Perumda Parkir Makassar Raya untuk talk show kita di Iya. kesempatan siang ini. Selamat bekerja Pak, juga Selamat bersama dengan bekerja. teman-teman Ya, terima kasih buat Gama FM. 937 Iya. FM Iya. sebagai ya radio dari Gua Makassar yang terpercaya dan memberikan informasi-informasi yang informatif, edukatif tentunya. Baik, dan kami akan berupaya untuk terus memantau bagaimana kemudian progres Pak ya dari Perumda Parkir Terima agar kasih. kemudian ini bisa membawa kota kita menjadi jauh lebih tertib lagi, Iya. terutama berkaitan perparkiran. Terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di sini, sudah menyaksikan kami melalui channel YouTube kami. Terima kasih. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.